Lo pernah nggak ngerasa jalan sendiri tengah malam, tapi kayak ada yang ngikutin, tapi lo nggak bisa lihat siapa, lo cuma ngerasain. Dan makin lo jalan, makin kerasa deket. Gue pernah, dan itu terjadi di kampung gue sendiri. Kaliwungu, Kendal. Nama gue Dimas, gue anak rantau, kuliah di Semarang. Tapi tiap libur semester, pasti pulang kampung. Dan kejadian ini terjadi waktu gue liburan semester ganjil, tahun 2017, tepatnya malam Selasa Kliwon. Tanggal 14 November, gue inget banget. Soalnya setelah malam itu, hidup gue berubah. Malam itu gue habis main ke rumah temen di desa sebelah, ngampel, kita ngobrol, ngopi, ketawa-tawa. Tiba-tiba nggak sadar udah jam 2 pagi, gue pulang naik motor sendirian. Jalan sepi banget, cuma ada 1-2 rumah. Sisanya kebun, pohon bambu, dan satu jembatan tua yang udah nggak kepake lagi. Nah, di situ awal semuanya mulai aneh. Motor gue tiba-tiba berebet, lalu mati. Diem, nggak bisa dinyalain sama sekali. Gue cek bensin masih, mesin juga nggak panas. Tapi ya udahlah, gue pikir mungkin emang apes aja. Akhirnya gue mutusin jalan kaki, cuma 2 kilometer ke rumah, harusnya aman. Tapi makin gue jalan, makin kerasa aneh. Jalanan gelap, lampu jalan mati semua. Padahal biasanya nyala, angin mulai dingin banget. Beda sama dingin biasa, ini dingin yang kayak nyelekit ke tulang. Terus ada bau amis kayak darah, tapi summer. Dan entah kenapa, jalan yang biasanya kerasa pendek, malam itu kayak nggak habis-habis. Pas gue sampai di tikungan besar yang ada pohon beringin gede, gue ngeliat seseorang berdiri diam. Perempuan, berdiri di pinggir jalan, pakai baju putih. Rambut panjang nutupin muka, gue berhenti. Gue kira warga. Tapi pas gue jalan pelen-pelen mendekot, dia hilang, beneran hilang bro. Kayak nggak pernah ada. Gue mulai ngerasa panik, tapi masih mikir. Mungkin halusinasi, capek doang. Gue jalan lagi. Tapi mulai saat itu, gue denger langkah kaki di belakang gue, tap-tap. Gue berhenti, sunyi, gue jalan lagi. Suara itu muncul lagi, tap-tap. Gue beraniin diri nengok, kosong. Tapi pas gue mulai jalan lebih cepet, suara itu juga makin cepet. Sampai akhirnya, gue lihat dia lagi. Dia berdiri. Kali ini di tengah jalan. Makin deket, gue bisa lihat jelas. Rambut panjang, bajunya compang-camping, tapi mukanya kayak hancur. Sebelah kanan kayak melepuh, matanya merah, bibirnya kayak sobek. Dia nggak ngomong, cuma berdiri, ngeliatin. Gue lari sekenceng-kencengnya. Gue udah kayak orang gila. Lari, nggak peduli apapun. Akhirnya gue nyampe depan rumah. Gue ketok pintu berkali-kali. Tapi nggak dibukain juga, gue panik. Nengok ke belakang, dia nggak ada. Gue sempat lega. Tapi di kaca jendela, gue lihat bayangannya berdiri tepat di belakang gue. Tapi waktu gue nengok lagi kosong, pintu kebuka. Bapak gue keluar. "Kamu kenapa, Mas?" Gue langsung masuk. Nggak jawab apa-apa, tapi waktu gue masuk, gue lihat lantai rumah ada bekas jejak kaki basah menuju ke dalam kamar gue. Besoknya gue demam 3 hari. Badan panas dingin. Nggak bisa tidur. Ibu gue manggilin orang pintar. Dibilang katanya gue diikuti, dan perempuan itu korban kecelakaan yang pernah bunuh diri di jembatan tempat motor gue mogok. Dia masih gentayangan. Dan katanya, dia sering ngikutin orang yang sendirian. Sejak saat itu, gue nggak pernah berani jalan kaki tengah malam lagi. Apalagi lewat jembatan itu. Karena sekarang gue tahu, yang lo temui tengah malam di jalan sepi, belum tentu manusia. Lo percaya atau enggak, itu urusan lo. Tapi kalau suatu malam lo dengar suara langkah kaki di belakang lo, jangan nengok,